tiba-tiba istri Pak Yadi ini menjerit karena dia melihat bahwa anaknya yang masih belum genap umur 1 tahun ketika tidur di situ, istri Pak Yadi melihat bahwa anaknya ini telah dilingkari oleh sesosok ular yang sangat besar. Semakin dekat Pak Yadi ini ke arah dokar itu, alangkah kagetnya Pak Yadi ketika dia mau naik ke atas dokar. Ternyata di situ Pak Yadi ini melihat ada 2 pocong yang sudah berada di dalam dokar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini masih bersama kami di Ruang Malam dengan cerita-cerita misteri. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman Sobat Ruang Malam yang menunaikan ibadah puasa dan teman-teman yang beragama Muslim. Dan saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sejauh ini telah mendukung channel kami. Mudah-mudahan amal kebaikan teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami, saya berharap untuk mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Langsung masuk ke cerita Pak Yadi. Pada tahun 1970 ketika Pak Yadi ditawari oleh bosnya tempat tinggal untuk dia dan keluarganya agar dia saat bekerja nanti tidak terlalu jauh dengan keluarganya yang pada waktu itu dia baru saja istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Kejadian ini berada di sebuah kota di Jawa Timur, yang itu tepatnya di kota Madiun. Tetapi pada tahun 1970 tempat yang ditinggali oleh Pak Yadi ini masih pelosok atau masih di desa sekali. Sehingga di tempat itu Pak Yadi banyak mengalami hal-hal yang hampir membuat dia dan keluarganya celaka. Kisahnya berawal dari ketika pada waktu itu Pak Yadi ini mulai menempati rumah dari bosnya karena kerjaannya adalah mandor di sebuah perusahaan kontraktor. Pada waktu itu Pak Yadi bersama istrinya juga diberi sebuah kendaraan oleh bosnya yang nantinya juga dibuat untuk pulang pergi ketika bekerja. Pada saat awal menempati rumah ini, antara rumah Pak Yadi yang dia tinggali dengan tetangganya masih sangat berjauhan. Dan di situ tempat Pak Yadi tinggal ini juga jalannya masih makadam. Jalan masuk ke tempat Pak Yadi tinggal ini juga masih banyak pohon-pohonan besar. Dan kiri kanan juga masih persawahan dan seperti pohon-pohon yang
menyerupai hutan. Sebut saja bahwa desa pada waktu itu yang ditempati Pak Yadi ini masih sangat terbelakang. Jarang sekali orang yang datang ke situ kecuali hanya warga-warga desa di situ, dan jumlahnya masih sangat sedikit. Pada saat awal masuk ini ada tetangga Pak Yadi yang pada waktu itu datang ketika Pak Yadi ini baru saja menempati. Mereka mencoba untuk silaturahmi ke tempat Pak Yadi dan menanyakan asal-usul dari Pak Yadi dan keluarga. Sebut saja namanya Bu Siti. Pada waktu itu Bu Siti mendatangi rumah Pak Yadi dan menanyakan asal-usul keluarga mereka. Dan akhirnya Pak Yadi menjawab bahwa keluarga mereka ini sebenarnya masih saudara walaupun jauh dari bosnya. Jadi antara Pak Yadi dan bosnya ini sebenarnya masih kerabat tapi agak jauh. Dan asal dari Pak Yadi dan keluarga ini juga tidak jauh sebenarnya dari desa itu. Hanya beberapa desa dari tempat desa dia tinggal. Artinya Pak Yadi sebenarnya bukan orang asing di situ. Tetapi karena beliau ini jarang sekali berkunjung ke tempat keluarga yang ada di desa itu, sehingga warga desa setempat tidak mengetahui Pak Yadi. Pada waktu itu Ibu Siti bilang bahwa ke Pak Yadi dan keluarga, bertempat tinggal di desanya itu, terutama di rumah yang dia tinggal ini, harus waspada dan berhati-hati. Karena di desanya, terutama di rumah yang ditempati oleh Pak Yadi dan keluarganya ini, adalah termasuk tanah yang dikeramatkan oleh desa tersebut. Artinya tidak semua orang sanggup atau kuat berada bertempat tinggal di rumah itu, karena di situ andaikan dengan penghuni yang kita anggap gaib, penghuni gaib di situ tidak cocok, akan terjadi banyak gangguan yang akan menimbulkan celaka siapapun yang bertempat tinggal di situ, terutama orang lain yang bukan keluarga dari keturunan yang mempunyai tanah di situ. Sedangkan di desanya sendiri, mulai jalan masuk sampai keluar desa, juga banyak masih sering terjadi hal-hal yang gaib, yang ganjil. Andaikan tidak berhati-hati pada waktu malam hari atau sore hari ketika lewat di desa itu. Hal ini sebenarnya, nasihat ini sebenarnya Pak Yadi pun berterima kasih, tetapi di hati kecilnya dia bersama istrinya sebenarnya sangat takut ketika mendengar nasihat dengan cerita seperti itu sejarahnya. Tetapi karena apa boleh buat, dia sendiri adalah keluarga yang kecil dan pada waktu itu membutuhkan suatu pekerjaan, apalagi baru saja mempunyai momongan. Akhirnya mau tidak mau, apapun dia memberanikan diri, Pak Yadi beserta istrinya. Akhirnya Pak Yadi ini mempersilahkan Bu Siti. Pada waktu itu kebetulan dia juga hanya mampir sebentar dan mau pamit untuk pergi ke sawah. Hari pertama di situ memang Pak Yadi tidak langsung bekerja. Dia oleh bosnya yang juga saudaranya dipersilahkan untuk berbenah-benah dulu di rumahnya. Setelah itu esoknya baru bisa mulai bekerja sebagai mandor di kontraktor. Pada awal Pak Yadi ini
bersih-bersih rumah pada waktu itu. Ketika itu siang hari pertama beliau dan istrinya datang, dan anaknya yang masih kecil, seorang laki-laki yang baru berumur belum genap 1 tahun, dia tidurkan di bawah, karena pada waktu itu tempat tidur Pak Yadi ini hanya sebuah kasur yang diletakkan di lantai, jadi bukan sebuah dipan tempat tidur. Akhirnya anaknya ditidurkan di bawah pada waktu itu, dan dia dan istrinya mulai membersihkan rumah tersebut sampai ke halaman belakang. Pada saat Pak Yadi dan istrinya ini sedang bersih-bersih rumah, istrinya Pak Yadi ini pada siang itu mendengar seperti ada suara auman yang sangat keras sekali, seperti suara auman harimau yang sangat keras sekali. Yang berada suaranya ini, menurut istrinya ini, sumber suara ini berada di kamar tempat anaknya ini sedang dia tidurkan. Ketika dia mendengar suara istri Pak Yadi ini sangat kaget, dan karena naluri seorang ibu, dia langsung lari menuju ke tempat kamar di mana anaknya ditidurkan di situ. Dan pada waktu itu dia juga berteriak memanggil suaminya, "Ayo mas, ada suara seperti suara harimau yang sumbernya berada di kamar anaknya." Akhirnya Pak Yadi ini juga lari mengikuti istrinya. Di situ ketika istrinya Pak Yadi ini hampir sampai di depan pintu kamar, tiba-tiba istri Pak Yadi ini menjerit karena dia melihat bahwa anaknya yang masih belum genap umur 1 tahun ketika tidur di situ, istri Pak Yadi melihat bahwa anaknya ini telah dilingkari oleh sesosok ular yang sangat besar sekali. Pada saat itu langsung istri Pak Yadi ini menjadi sangat lemas. Dia meminta tolong kepada suaminya untuk menyelamatkan anaknya. Tapi aneh, ketika pintu kamar ini yang tadi hanya terbuka sedikit ini akhirnya dibuka, karena Pak Yadi sendiri mau tidak mau dia harus menyelamatkan anaknya dari lilitan ular yang sangat besar. Ternyata ular itu pergi keluar entah kemana, tapi seperti cerita Pak Yadi bahwa ular itu seperti masuk ke dalam balik guci yang memang ada di kamar itu. Dan ketika Pak Yadi ini akhirnya menyelamatkan dulu anaknya untuk dia gendong dan diberikan kepada istrinya, setelah itu istrinya Pak Yadi ini meminta tolong kepada orang-orang yang pada waktu siang itu lewat di situ untuk membantu suaminya mencari ular yang sangat besar itu yang lari di balik guci yang ada di kamar itu. Ternyata sosok ular itu sudah tidak ada. Dicari di mana-mana pun, di halaman rumah dan di seluruh di dalam rumah itu pun tidak ada. Dan hal ini membuat Pak Yadi dan istrinya sangat khawatir sekali dengan putranya. Akhirnya pada saat itu karena belum banyak dokter dan puskesmas atau rumah sakit juga masih jauh dan sangat terbatas jumlahnya, dan kebiasaan pada waktu itu, budaya pada waktu itu, akhirnya si anak ini dibawa ke tokoh pemuka agama setempat.
Di situ setelah diperiksa, ternyata alhamdulillah putra Pak Yadi dan istrinya ini tidak mengalami hal yang membuat dia sakit. Artinya tidak ada satu gigitan ular atau lilitan ular yang akhirnya meremukkan tulang-tulang bayi itu. Nah, ini yang aneh ya di situ. Jadi ternyata ular itu hanya melingkar saja dan tidak melilit putra dari Pak Yadi. Tetapi meskipun seperti itu, siapapun pasti khawatir dengan hal yang mereka alami tersebut. Akhirnya pada waktu itu semua warga yang dekat dengan Pak Yadi akhirnya membantu Pak Yadi membersihkan rumahnya beserta halamannya yang karena memang sudah lama tidak dipakai, dan akhirnya dengan peristiwa itu mereka ini lebih cepat kenal. Tetapi juga banyak warga yang ada di situ sekali lagi mengingatkan Pak Yadi untuk lebih berhati-hati menghuni rumah itu, dan banyak-banyak sholat dan berdoa agar dijauhkan dari gangguan-gangguan makhluk yang ada di situ, karena memang rumah itu dikenal sebagai rumah yang dikeramatkan dan tidak ada seorang pun yang berani menunggu atau membersihkan rumah tersebut kecuali sudah disuruh oleh keluarga dari pemilik rumah yang letaknya memang jauh dari rumah tersebut. Akhirnya setelah peristiwa itu Pak Yadi dan istrinya setelah rumahnya menjadi bersih karena dibantu oleh tetangga-tetangganya, mereka kembali ke rumah dan seperti biasa mereka melakukan aktivitas sebagai keluarga. Tetapi ketika malam datang dan pada waktu itu belum ada lampu belum masuk ke desa mereka, sehingga penerangannya masih memakai ublik. Pak Yadi dan istrinya ini mulai merasa takut karena siang mereka mengalami hal yang tidak wajar, sehingga pada waktu itu setelah sholat maghrib mereka ini tidak bisa tidur. Bahkan setelah sholat isya pun mereka tidak bisa tidur. Mereka menunggu anaknya satu-satunya pada waktu itu, mereka tunggu terus supaya anaknya ini tidak mengalami hal serupa seperti siang tadi. Mereka berjaga bergantian dan ternyata mereka akhirnya benar-benar tidak bisa tidur karena ketika menjelang pukul 9 malam mereka ini berdua ini mendengarkan suara-suara yang aneh. Ada suara yang berjalan di sisi kanan rumah mereka. Ada suara orang menyapu di halaman rumah mereka. Dan Bu Yadi dan Pak Yadi ini akhirnya karena takut, dia hanya berada di dalam kamarnya dan benar-benar menjaga anaknya agar terhindar dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang ada di situ. Sampai suatu saat ketika menjelang jam 12 malam, pada waktu itu posisi pintu kamarnya Pak Yadi ini memang tidak penuh tertutup. Jadi pada sisi bawahnya ini antara lantai dan pintunya ini masih ada jarak, sehingga sesuatu yang ada di luar kamar itu pasti terlihat dari pintu yang bagian bawah yang tidak menutup penuh dengan lantai. Pada saat jam 12 malam mereka ini tetap tidak bisa tidur menjaga anaknya. Tiba-tiba suara auman seperti suara harimau itu kembali lagi didengarkan oleh
istrinya Pak Yadi dan Pak Yadi sendiri. Dan ketika Pak Yadi dan istrinya ini, dia takut dan langsung memeluk anaknya. Di balik pintu yang bagian bawah, Pak Yadi dan istrinya ini melihat kaki yang sangat besar sekali. Dan telapak kakinya ini penuh dengan bulu. Dan suara ini sosok orang yang kakinya berbulu ini ternyata yang mengeluarkan suara seperti auman harimau. Pada waktu itu sambil memeluk anaknya, Pak Yadi dan istrinya ini terus melantunkan doa-doa yang dia bisa. Sampai hampir subuh tiba baru suara itu menghilang dari pendengaran Pak Yadi dan istrinya. Setelah itu barulah, karena mungkin kelelahan, Pak Yadi dan istrinya ini tertidur sampai keesokan paginya, sehingga membuat Pak Yadi ini terlambat ketika harus ke lapangan memulai pekerjaannya untuk mengawasi bangunan-bangunan yang dia harus awasi. Pada waktu itu saudaranya juga yang menjadi bos dari kontraktor itu sempat menegur Pak Yadi. "Yat, kenapa kamu baru masuk pertama sudah kamu terlambat? Padahal saya mengharapkan kamu sebelum para kuli-kuli ini datang, kamu sudah datang terlebih dahulu. Minimal jam 6 pagi kamu sudah harus datang." Akhirnya pada waktu itu Pak Yadi bercerita bahwa pada waktu dia membersihkan rumah dan dia baru tidur 1 hari di rumah dari saudaranya itu, dia bercerita bahwa dia diteror oleh hal-hal yang tidak wajar. Termasuk anaknya pun sempat dililit oleh seekor ular yang sangat besar sekali, dan ketika dicari ternyata ular itu menghilang di balik guci yang ada di letakan yang ada di kamar itu. Pada waktu itu saudaranya yang juga bosnya dari Pak Yadi ini mengerutkan keningnya dan dia memaklumi apa yang dialami oleh Pak Yadi. Karena dia paham betul bahwa rumah memang yang ditempati oleh Pak Yadi ini memang rumah yang dikeramatkan, dan dia sendiri pun tidak berani untuk menempati rumah itu. Tetapi untuk dijual pun tidak mungkin karena itu masih rumah dari nenek moyangnya dan tidak boleh dijual kepada siapapun. Akhirnya saudaranya pada waktu itu mengatakan kepada Pak Yadi bahwa iya ya, memang rumah itu sebenarnya dikeramatkan dan dibilang angker. Tetapi mudah-mudahan kamu bisa kuat di situ karena kamu masih ada saudara dengan kita, dan darah kita ini sama-sama satu darah dengan buyut kita. Jadi mudah-mudahan itu sebagai ujian buat kamu, dan kamu bisa dan istrimu menempati rumah itu. Dan pada saat ini hanya rumah itulah yang masih kosong dan bisa kamu tempati. Akhirnya pada waktu itu Pak Yadi juga memaklumi apa yang dikatakan oleh saudaranya yang juga bosnya itu. Dan dia mencoba menguatkan untuk tetap tinggal di situ. Akhirnya setelah pulang kerja, Pak Yadi ini balik, setelah kerja dia balik pulang ke rumahnya. Pada saat itu Pak Yadi ini pulang lebih dulu. Harusnya dia pulang jam 4, tapi dia izin untuk pulang terlebih dahulu sebelum jam 4 sore. Karena dia khawatir nanti istrinya ini, karena dia sibuk untuk mengurusi anaknya dan sempat mengalami peristiwa yang menakutkan, dia tidak ingin istrinya ini ketakutan dan
dia juga harus menyiapkan lampu karena butuh penerangan agar istri dan anaknya ada penerangan dan tidak gelap di rumahnya. Karena jaraknya jauh dari rumahnya, akhirnya bosnya ini memperbolehkan Pak Yadi ini untuk pulang dulu. Ketika Pak Yadi ini pulang, harusnya 1 jam atau 1 jam kurang, Pak Yadi ini sudah nyampe ke rumahnya. Tetapi Pak Yadi bercerita, pada waktu itu ketika dia pulang, sebenarnya dia sudah merasa sampai ke desa yang dia tinggali. Seharusnya dia sudah masuk ke gerbang desa menuju ke rumah tinggalnya. Tetapi aneh, ketika Pak Yadi ini merasa masuk ke gerbang desa dan dia ini langsung menuju ke tempat tinggalnya, Pak Yadi ini seakan-akan tidak sampai ke tempat tujuan. Sampai beliau ini bingung, apakah aku ini salah jalan? Tapi tidak mungkin, karena saya tadi sudah masuk ke gerbang desa dan benar-benar dia membaca di situ bahwa dia sudah masuk ke dusun yang dia tinggali. Dan awal dia datang, dia juga melihat kiri kanan sawah itu yang dia lihat itu adalah tempat-tempat yang dia kenal. Tetapi aneh, ketika dia ini menuju ke rumahnya, seakan-akan dia ini tidak sampai-sampai. Bahkan pada waktu itu Pak Yadi bilang sampai ia hampir putus asa, karena hampir maghrib dia juga belum sampai ke rumahnya dan malah bingung mencari jalan di mana ini rumahnya berada. Karena ketika dia ini naik sepeda motor menuju rumahnya, dia tidak menemukan jalan menuju rumahnya, malah muter-muter tidak karuan. Akhirnya juga dia merasa berada di suatu desa yang tidak dia kenal, sampai akhirnya dia malah kehabisan bensin pada waktu itu. Dan ketika Pak Yadi ini kehabisan bensin, Pak Yadi ini mencoba mencari orang atau warga desa yang dia kenal. Tetapi sejauh mata Pak Yadi ini memandang, tidak ada seorang pun yang ada di dekatnya dan tidak ada seorang pun kendaraan yang lewat juga di hadapannya. Sampai suatu saat ada seorang tua, laki-laki dan perempuan ini lewat di depan Pak Yadi. Dan pada waktu itu Pak Yadi langsung meminta tolong, singkat cerita meminta tolong kepada kakek nenek tersebut. Pak, Bu, saya minta tolong, apa dekat-dekat sini ada rumah, saya mau menitipkan sepeda motor saya, dan saya ini mau tanya bahwa ini desa mana ya? Pada waktu itu kedua kakek nenek itu menjelaskan bahwa rumahnya kebetulan tidak jauh dari situ dan dia kebetulan pulang dari sawah dan mau menuju rumahnya untuk pulang, dan menawarkan bahwa kalau mau sepeda motornya ini dititipkan di rumah kakek nenek itu saja. Karena tawaran dari kakek nenek itu, akhirnya Pak Yadi mengiyakan, tetapi dia lupa bahwa desa mana letaknya ini belum dijawab oleh kakek nenek. Saking senangnya Pak Yadi sudah menemukan orang dan rumah yang akan dia titipi kendaraan. Singkat cerita, akhirnya Pak Yadi dengan menuntun sepedanya, dia mengikuti kakek nenek ini yang ternyata memang rumahnya tidak jauh dari jalan besar itu. Dan ketika masuk ke jalan kecil, ternyata di situ ada sebuah gubuk yang ditempati oleh kedua orang tua itu.
Dan di situ Pak Yadi sekali lagi meminta tolong untuk dia menitipkan sepedanya. Pada waktu itu anehnya Pak Yadi ini tidak lagi menanyakan desa tempat itu berada, seperti dia entah bingung atau linglung, dia malah menanyakan bahwa adakah jam-jam segini dokar atau pedati yang lewat menuju ke desanya, karena dia akan nunut untuk pulang ke rumah, karena dia harus segera pulang ke rumah karena anak dan istrinya ketakutan sendirian di rumah. Dan pada waktu itu anehnya ketika Pak Yadi ini menanyakan hal itu kepada kedua kakek nenek ini, terdengar suara seperti dokar lewat, suara dari sepatunya kuda. Dan kakek nenek itu langsung mengatakan kepada Pak Yadi, kebetulan nak, itu ada kuda dokar yang lewat, sampean bisa nunut di situ, mudah-mudahan bisa sampai ke tujuan, ke desa Nak Yadi. Akhirnya dengan permisi, dengan tergesa-gesa permisi, Pak Yadi akhirnya pamitan dan langsung berlarian memanggil-manggil dari dokar yang lewat. Dan ketika itu kusir ini menurut Pak Yadi seperti tidak mendengar walaupun dia berteriak-teriak, tetapi jalannya semakin diperlahan. Dan pada waktu itu di belakang kusir ini Pak Yadi melihat ada seorang laki-laki tua yang duduk menyingkuri dari si kusir menghadap ke belakang, artinya dia melihat Pak Yadi karena menghadap belakang dari kusir. Dari situ akhirnya Pak Yadi ini langsung memanggil-manggil, tapi entah kenapa tiba-tiba dokar ini tetap berjalan, tetapi jalannya ini semakin pelan, seakan-akan menunggu Pak Yadi. Nah, akhirnya Pak Yadi ini mengejar dari dokar itu, karena memang arahnya ini menurut Pak Yadi ini mudah-mudahan menuju arah desa yang dia tinggali. Semakin dekat Pak Yadi ini ke arah dokar itu, alangkah kagetnya Pak Yadi ketika dia mau naik ke atas dokar. Ternyata di situ Pak Yadi ini melihat ada dua pocong yang sudah berada di dalam dokar itu. Dan laki-laki yang berada di belakang kusir ini melihat Pak Yadi yang sedang naik dokar ini dengan tatapan kosong. Dan pada waktu itu membuat Pak Yadi ini sangat kaget sekali, dan dia langsung melompat lagi keluar dari dokar itu. Dari situ Pak Yadi ini hampir terjatuh dan dia langsung duduk seperti hampir pingsan. Ketika Pak Yadi ini hampir pingsan dan dia mencoba untuk menguatkan dirinya, tiba-tiba ada kendaraan sepeda motor yang lewat di situ. Di situ ternyata ketika Pak Yadi ini melihat sosok dari orang yang naik sepeda motor yang mendekati dirinya, ternyata orang itu adalah tetangga Pak Yadi sendiri, artinya orang satu desa dengan Pak Yadi walaupun tidak tetangga dekat. Dan alhamdulillah Pak Yadi mengenal juga orang itu, dan orang itu juga mengenal Pak Yadi. Pada waktu itu orang itu langsung memanggil Pak Yadi ketika dekat. Loh, Pak Yadi, kenapa duduk di sini? Alhamdulillah, syukur Pak Yadi berkata kepada tetangganya itu. Alhamdulillah Pak, jenengan di sini Pak. Alhamdulillah jenengan di sini. Saya sangat ketakutan sekali. Loh, kenapa Pak? Saya tidak bisa bercerita sekarang Pak, tetapi saya sangat ketakutan sekali saat ini. Nah, terus Pak Yadi ini naik apa?
Saya naik sepeda motor Pak, saya kehabisan bensin dan sepeda motor saya titipkan ke warga yang ada di dekat sini. Yowis kalau gitu Pak Yadi saya bonceng aja kembali pulang ke rumah. Kebetulan saya juga akan pulang ke rumah karena tadi saya hanya sebentar ke kota untuk beli obat-obatan karena anaknya ada yang sedang sakit walaupun tidak sakit keras. Dan pada waktu itu Pak Yadi ini teringat sepeda motornya. Akhirnya dia meminta tetangganya itu untuk mengantarkan dulu ke tempat dia menitipkan sepeda motor. Karena perasaannya sudah tidak enak dengan kejadian Jokar tadi. Akhirnya diantarlah Pak Yadi ini oleh tetangganya tadi menuju ke tempat kakek nenek yang dititipi sepeda motor oleh Pak Yadi. Alangkah terkejutnya Pak Yadi dan tetangganya ini ketika ternyata bukan rumah tempat sepeda motor yang dia titipkan itu yang tadinya berubah gubuk. Ternyata jalan kecil dari jalan raya itu ternyata sebuah pekuburan. Motor Pak Yadi ini berada di situ, kelihatan yang letaknya berada di tengah-tengah pekuburan tersebut. Dan hal ini membuat Pak Yadi ini kaget lagi. Kok ini pekuburan padahal tadi rumah gubuk yang ditempati oleh nenek. Dan di situ dia melihat sepeda motornya ada posisi di tengah-tengah pekuburan walaupun pada waktu itu sudah semakin gelap. Tetapi samar-samar Pak Yadi ini melihat sepeda motornya yang ada di tengah kuburan. Beruntung tetangga dari Pak Yadi ini adalah seorang yang pemberani. Akhirnya dia mengantarkan Pak Yadi masuk ke dalam pekuburan itu dan berusaha keras mengeluarkan sepeda motor yang terhimpit oleh patok-patok makam sehingga sulit dikeluarkan. Alhamdulillah akhirnya sepeda motor itu bisa dikeluarkan dan akhirnya sepeda motor itu langsung dibawa pulang oleh Pak Yadi dan dibantu oleh tetangganya dengan didorong sepedanya itu oleh sepeda motor dari tetangganya tadi. Singkat cerita, sesampai di rumah, alhamdulillah pada waktu itu di rumahnya Pak Yadi ini istrinya ini sudah ditemani oleh beberapa tetangga. Karena ternyata karena Pak Yadi ini pulang terlambat, akhirnya istrinya ini meminta tolong tetangga-tetangganya untuk menemaninya. Dan karena tetangganya di situ adalah orang yang baik-baik dan mengerti keadaan dari istri Pak Yadi dan yang baru mempunyai seorang momongan, akhirnya mereka ini guyub rukun menemani istrinya Pak Yadi menunggu Pak Yadi pulang. Sampainya pulang ternyata Pak Yadi pada waktu itu baru sampai rumah hampir jam 10 malam. Padahal dia pamit sudah mulai jam 3 sore ini sudah berjalan. Harusnya jam 4 ini dia sudah sampai. Tetapi karena dia mengalami gangguan akhirnya jam 10 malam Pak Yadi ini baru sampai rumah. Ketika sampai rumah akhirnya tetangganya yang tadi menolong Pak Yadi ini menyuruh Pak Yadi untuk beristirahat dulu. Dia yang menjelaskan kejadiannya ini kepada istrinya dan mencoba untuk menenangkan Pak Yadi dulu. Setelah itu barulah Pak Yadi ini diminta untuk bercerita kepada mereka semua. Akhirnya setelah Pak Yadi bercerita, mereka pun pamit pulang dan mempersilahkan Pak Yadi untuk beristirahat dan berhati-hati dan selalu berdoa kepada Allah SWT. Dan setelah itu akhirnya Pak Yadi ini karena kelelahan dia mencoba beristirahat bersama istrinya. Tetapi ketika Pak Yadi ini mau beristirahat dengan istrinya, mereka akan tidur.
keanehan ini ternyata tidak berhenti sampai di situ. Rumah mereka ini tiba-tiba digedor-gedor oleh kekuatan yang tidak kasat mata, tetapi kekuatannya ini sangat besar sekali, sehingga rumah mereka ini seperti mengalami gempa bumi, seperti goyang yang sangat kencang sekali, sehingga membuat rumah mereka ini hampir seakan-akan hampir roboh. Akhirnya Pak Yadi dan istrinya ini keluar sambil berteriak ke luar rumah dan meminta tolong kepada tetangganya. Tetapi aneh ketika tetangganya ini datang, mereka tidak melihat apa-apa, tidak merasakan gempa yang dirasakan oleh Pak Yadi dan istrinya. Dari sini akhirnya Pak Yadi dan istrinya sepakat besok mereka berdua bersama anaknya pindah kembali ke rumah orang tua mereka, karena mereka takut akan keselamatan dan keselamatan anaknya. Dan dari sini Pak Yadi mengakhiri ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.